hari makin mengenal. Baik Bapak Ibu saudara kalian, silakan duduk. Shalom. Oke. Seperti janji saya beberapa minggu yang lalu bahwa saya ingin menyampaikan tema yaitu bertumbuh lewat masalah. Bertumbuh lewat masalah. Saudara-saudara, saya menulis sebuah statement begini. Mereka yang tidak siap untuk bertumbuh adalah mereka yang sudah siap untuk mati. Saudara dengar baik-baik. Saya tulis sebuah statement untuk saudara pagi hari ini. Mereka yang tidak siap untuk bertumbuh adalah mereka yang sudah siap untuk mati. Saudara dengar baik-baik. Mereka yang tidak siap untuk bertumbuh, sekali lagi, adalah mereka yang sudah siap untuk apa? Mati. Saudara, apa maksud saya untuk menyampaikan ini? Saudara, begini, saudara. Kalau saudara baca di internet hari-hari ini, ada orang depresi, ada seorang ibu depresi, lalu membunuh anaknya. Saya membaca tadi pagi ada seorang bapak yang ketika depresi, stres karena ekonomi, dia ambil anaknya, dia gantung anaknya. Setelah anaknya mati, dia sendiri mati. Di Jawa Tengah beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu yang karena ditinggal suaminya pergi lama tidak pulang-pulang, lalu anaknya juga menghadapi masalah keuangan ekonomi, lalu dia ambil anak itu, dia kasih racun satu persatu, terakhir dia meracuni dirinya. Ada seorang ibu lagi juga hal yang sama, menghadapi kesusahan ekonomi, lalu dia potong nadi anaknya, lalu terakhir dia sendiri potong nadi dan selesai. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak semua orang siap bertumbuh. Orang yang tidak bertumbuh adalah orang yang siap mati. Saudara lihat tumbuhan. Saya beberapa hari ini sedikit membantu istri saya untuk terlibat di dalam tanam menanam. Kami lagi tanam bunga. Saya hobi sekali untuk tanam pohon karena saya suka dapat rimbun. Nah, untuk menghasilkan akar itu tidak mudah. Dia harus menghadapi panas terik luar biasa. Kalau dia tidak tumbuh pasti dia mati. Nah, tadi juga waktu Ibu Ita angkat lagu Siap Dengar Firman Tuhan, saya suka dengan lagu itu. Kita perlu berdoa, tapi doa kita bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan maksud gini, setiap orang tidak bisa berdoa untuk bebas dari masalah. Kita bisa berdoa supaya Tuhan keluarkan kita dari masalah mungkin, tapi berdoa untuk masalah pergi selama-lamanya adalah sebuah kebodohan. Sebab selama masih ada di dunia, masalah menurut saya adalah pupuk terbaik. Dengar baik-baik. Selama hidup di dalam dunia, masalah adalah pupuk terbaik untuk pertumbuhan rohani seseorang. Jadi kalau saudara-saudara menghadapi masalah, dengar, bilang itu pupuk terbaik. Saya akan membuat saya bertumbuh luar biasa. Ada amin? Mari kita bahas bertumbuh dalam masalah. Jadi kalau saudara ada dalam masalah, kita perlu berdoa supaya masalah itu selesai. Tapi sekali lagi kita tidak bisa menghilangkan masalah. Masalah bisa selesai dari satu persoalan, tapi akan muncul masalah yang baru. Kalau begitu bukan masalahnya yang menjadi persoalan. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda tidak bisa bertumbuh dalam masalah. Dalam masalah harus selalu bertumbuh. Katakan amin. Nah, sekarang bisa kita tampilkan satu slide sebelum kita baca ayat firman Allah. Ada seorang menulis begini, pria sejati tersenyum saat dalam kesulitan dan mengumpulkan kekuatan dari kesusahan dan berani bertumbuh melalui refleksi. Saudara-saudara sekali lagi, pria sejati, kita bisa ganti dengan wanita sejati, tersenyum saat di dalam kesulitan. Dalam kesulitan dia kumpul kekuatan dari kesusahan itu dan berani bertumbuh dalam refleksi. Artinya gini, sering orang bilang masalah itu ada hikmahnya. Jangan pernah menyalahkan, apalagi frustrasi, stres waktu saudara menghadapi masalah. Ambil hikmahnya, karena ada rencana Tuhan di balik persoalan saudara. Ada amin. Nah, sekali lagi saya baca kembali, mereka, kasih tunjuk slide kedua, mereka yang tidak siap untuk bertumbuh adalah mereka yang sudah siap untuk mati. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Mereka yang tidak siap untuk bertumbuh adalah mereka yang sudah siap untuk mati. Nah, saudara-saudara, apa maksud saya? Dengan masalah sebenarnya akan muncul apakah kita bertumbuh atau malah semakin terpuruk. Semua itu bergantung dari respon Anda dan saya atau sikap kita saat menghadapi masalah. Sekali lagi, dengan masalah yang ada, apakah kita dapat semakin bertumbuh atau malah semakin terpuruk? Semua itu tergantung dari apa? Respon atau sikap kita saat menghadapi masalah. Selalu saya bilang, respon antara Ayub dan istri Ayub berbeda. Ayub meresponi dengan positif, istrinya meresponi dengan negatif. Nah, masalah membuat apa? Atau lewat masalah kita harusnya bertumbuh dan bukan mati. Pertama yang saya mau bahas adalah masalah membuat iman kita harusnya makin bertumbuh. Katakan amin. Masalah yang terpenting dari masalah itu adalah supaya iman Anda bertumbuh. Katakan amin. Jadi kalau orang tidak menghadapi masalah, sebenarnya dia sudah bermasalah. Sekali lagi. Jadi kalau orang sudah tidak ada masalah, sebenarnya dia adalah orang yang bermasalah. Kenapa saya bilang dia orang bermasalah? Sebab hanya orang mati yang tidak bermasalah. Jadi kalau saudara bermasalah, berarti ada sesuatu. Dan itu adalah poin pertama, adalah karena Tuhan mau lewat masalah imanmu bertumbuh. 2 Korintus 1 ayat 8-9 berkata apa? Coba kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang 1 ayat 8-9 berkata begini, bagus sekali. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu apa? Besar, begitu berat. Kan kita rasakan itu ya dalam hidup kita ya. Sehingga kami apa? Putus asa juga akan hidup kami. Jadi Paulus juga mengalami saudara, seperti saudara, beban berat, besar. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Paulus sadar masalah membuat frustrasi dan kadang-kadang seperti mau mati. Tetapi hal itu terjadi, perhatikan. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara lihat, Paulus selalu melihat masalah sebagai cara untuk dia bisa percaya pada Allah lebih sungguh, supaya dia lebih bertumbuh keyakinannya pada Tuhan lebih sungguh, supaya dia lebih yakin kepada pemeliharaan Allah lebih sungguh daripada pada dirinya. Tidak banyak orang hadapi masalah bukan fokus pada Tuhan, tapi pada persoalan. Paulus tidak. Ketika dia ada dalam masalah yang rasanya dia juga rasa seperti saudara dan saya mau mati, dia bilang, tetapi hal itu terjadi supaya apa? Kami jangan menaruh percaya pada diri. Kalau pada diri kita bisa lemah, kalau pada diri kita bisa jadi frustrasi, kalau pada diri ini kita bisa tak berdaya, tapi pada diri Allah kita dapat kekuatan baru. Paulus selalu melihat bahwa ada rencana Tuhan untuk membuat dia lebih bersandar pada Tuhan daripada pada dirinya sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi Tuhan kasih izinkan kita punya persoalan supaya kita makin percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menjaga, memelihara kehidupan ini. Jadi kalau saudara-saudara ada masalah, tempat yang terbaik itu Tuhan. Tempat curhat terbaik adalah Tuhan. Tempat cerita terbaik adalah Tuhan. Saudara-saudara, kemarin ada satu keluarga datang untuk ada persoalan sedikit. Dan dia baru saja, saya bilang duduk ibu, dia sudah nangis luar biasa. Saya kasih tinggal dia cerita seluruh persoalan hidup. Lalu saya bilang kepada dia, ibu, saya tidak bisa tolong ibu. Yang bisa tolong ibu adalah Tuhan. Dan ketika dia pulang, dia bisa tertawa, dia bisa tersenyum. Sekali lagi, masalah membuat Anda bertumbuh di dalam iman. Jadi kalau saudara tidak bertumbuh dalam masalah, saudara bisa lari tinggalkan Tuhan. Tapi sekali lagi, lewat masalah Tuhan mau imanmu makin kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, masalah membuat kualitas rohani seseorang makin bertumbuh.
Kualitas rohani itu ditentukan bukan ketika Anda diberkati. Halo. Kualitas rohani seseorang tidak ditentukan ketika ada mujizat. Kualitas rohani tidak ditentukan ketika saudara diangkat menjadi seorang pejabat. Kualitas rohani tidak diangkat ketika Anda mendapatkan proyek-proyek baru. Tapi justru kualitas itu datang ketika Anda diuji. Lewat persoalan hidup, lewat penderitaan, lewat air mata, lewat lembah kekelaman. Itu adalah proses untuk melahirkan seorang rohaniawan, seorang Kristen yang berkualitas. 2 Korintus bukan 2 Korintus ya, sebenarnya Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai 5. Itu bukan 2 Korintus tetapi Roma. Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai 5 bilang begini. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah juga dalam kesengsaraan. Wah, orang biasa bermegah itu dalam apa? Kekayaan, kehormatan, jabatan, pangkat, kedudukan, kecantikan, kegantengan. Tapi Paulus dia bilang, saya suka bermegah justru dalam masalah. Mengapa? Sebab dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Orang yang berkualitas rohaninya terdiri dari 3 hal. Dengar baik-baik. Orang yang kualitas rohaninya jelas adalah orang yang punya ciri khas ini. Pertama, ketika masalah itu datang, dia tahan uji. Atau dia apa? Di sini dikatakan apa? Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Tekun. Tidak gampang menyerah, dia tekun. Dia bersabar di tempat di mana dia punya persoalan. Terus bertekun. Lalu karena ketekunan dia menjadi orang yang kuat, yang disebut sebagai tahan uji. Dari 2 hal ini yang membuat dia selalu dalam masalah pun dia menjadi orang yang selalu punya pengharapan. Dia tidak mudah stres, dia tidak mudah frustrasi, tapi dia punya keyakinan bahwa di balik persoalan ada pertolongan Tuhan. Orang yang kualitas rohani selalu tahan uji. Orang yang kualitas rohani baik, sekali lagi, dia selalu tekun. Dan ketekunan ini sekali lagi bukan dalam keadaan baik, justru dalam keadaan sengsara. Dia tekun, dia tahan uji. Maka apapun yang dia hadapi selalu dia berpikir positif bahwa ada harapan dan akan ada harapan. Itu orang yang bertumbuh dalam iman. Jadi pertama bukan hanya bertumbuh dalam iman, tapi bertumbuh dalam apa? Kualitas rohani. Saudara kalau jadi Kristen, saudara hanya jadi Kristen biasa-biasa, kasihan. Orang yang Kristen biasa-biasa itu biasanya tidak suka menghadapi masalah, lari dari masalah. Saya harus bilang sama saudara, kadang-kadang yang lucu bagi saya adalah orang Kristen ini kadang-kadang persoalan besar menang, tapi persoalan kecil kadang-kadang kita kalah. Persoalan besar mungkin karena terlihat jadi kita siap-siap, tapi kadang-kadang persoalan kecil itu kita tidak siap. Contoh paling gampang, sebagai saudara di dalam Tuhan, kita bisa satu dengan satu saling tersinggung loh. Satu salah bersikap, langsung kita tersinggung. Nah, saya mau bilang sama saudara, kalau saudara hanya pada level yang begini, saudara bukan orang yang berkualitas. Mengerti ya? Saudara ditegur misalnya oleh pendeta, lalu saudara tersinggung. Saya mau bilang sama saudara, saudara masih level bawah. Saudara tidak akan dapat sesuatu di dalam hidup saudara. Sebab setiap orang punya masalah. Ada amin. Nah, kalau saudara sekali lagi, kalau yang kecil saja saudara tidak bisa lewati, tidak tahan uji, apalagi yang besar gitu. Ya, karena itu saudara-saudara, saya mau bilang sama saudara, belajar untuk tahan uji, tekun. Ada amin. Ada amin. Selalu tekun, selalu tahan uji. Karena orang yang tahan uji, tadi saya bilang, hidupnya selalu punya harapan. Orang yang tahan uji selalu punya harapan. Emas yang murni tidak pernah lahir tanpa proses api yang begitu panas. Emas yang murni makin murni itu apabila panas apinya makin besar. Jadi saudara, ujian bagi kita hanya melahirkan sebuah kualitas. Ada amin. Saudara ikut Tuhan harus berkualitas.
Tapi kalau saudara-saudara sedikit-sedikit bawaan maaf, tersinggung, aduh kasihan, saudara tidak akan bertumbuh. Sebab gangguan apapun bisa terjadi atas hidup saudara. Saya kasih pesan saudara yang muda-muda khususnya. Jangan orang tua baru omong sedikit saudara tersinggung, tidak mau omong di orang tua, aduh kasihan. Saudara belum menghadapi masalahnya orang tua. Dia mau hadapi saudara yang tersinggung, kok dia pikir saudara pu sekolah, kah dia pikir saudara pu makan, kah. Tapi kadang-kadang dari orang tua tersinggung luar biasa. Dalam bahasa-bahasa begini saya sebut sebagai orang yang maaf. Anda bukan orang berkualitas. Orang berkualitas dia tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dia selalu berpikir tentang kemajuan rohaninya. Amin. Dia selalu memikirkan tentang kerohaniannya daripada hanya sekedar kesenangan batinnya. Sebab dalam mengikuti Tuhan tidak mudah, saudara. Nah, oke. Tujuan dari masalah sebenarnya adalah yang kita hadapi adalah meningkatkan kualitas rohani atau kehidupan rohani kita. Saya tulis di sini bahwa mereka yang berkualitas rohaninya bertumbuh bukan karena berkat, tapi karena masalah. Dan mereka itu memiliki ciri tadi. Persoalan membuat mereka tekun, persoalan membuat mereka tahan uji, dan persoalan membuat mereka memiliki harapan hidup yang kuat. Selalu orang yang kualitas rohani selalu memiliki harapan hidup yang kuat. Berbeda dengan mereka yang tidak siap menghadapi persoalan. Biasanya harapan hidup mereka sangat lemah. Oke. Saya juga menulis seperti ini, tanpa masalah kekristenan tidak akan pernah teruji. Dan saya mengutip dari sebuah tulisan di website, dia mengatakan tanpa masalah kekristenan tidak akan pernah teruji, dan kualitas iman yang sebenarnya tidak akan pernah muncul, seperti halnya emas yang dimasukkan ke dalam peleburan supaya menghasilkan emas yang murni. Demikian juga dengan kita saat menghadapi persoalan lewat masalah. Tuhan ingin mengoreksi hidup kita supaya kita tetap berada dalam kebenarannya dan semakin bertumbuh. Saudara dengar baik-baik. Hanya masalah yang membuat bisa kita bertumbuh. Tadi saya bilang masa adalah pupuk terbaiknya Tuhan. Yang ketiga, masalah membuat kita bertumbuh dalam firman dan janji Allah. Ini menarik. Ini yang menarik bagi saya. Masalah membuat kita apa? Bertumbuh dalam apa? Firman atau janji Allah. Coba kita lihat kisah para rasul pasal 27. 20 sampai 25 ada sebuah cerita mengenai Paulus yang karam kapal di pulau Malta kalau tidak salah. Di situ dikatakan begini dalam ayat 20, di dalam kisah para rasul 27 ayat 20 begini. Jadi Paulus sebagai hamba Allah, dia juga bukan orang yang bebas dari masalah, justru dia punya masalah sangat banyak. Saudara lihat ini. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Kalau saudara baca ini artinya apa? Ini ada apa? Ini ada kondisi alam yang sedikit berbeda. Kondisi alam yang sangat buruk. Sampai kalau sudah tidak terlihat bintang, tidak terlihat matahari, ini berarti ada masalah alam yang besar sekali. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah apa? Segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Saudara lihat ini. Sudah hadapi badai, angin, alam. Sekarang mereka sendiri menghadapi ayat yang ke-21. Dan karena mereka beberapa hari lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, nah itu saya bilang, Paulus selalu menjadi orang yang pemberi harapan. Bukan hanya hidup dalam harapan, tapi dia suka menjadi orang yang selalu memberi spirit kepada orang lain untuk selalu punya harapan di dalam Tuhan. Orang-orang berkualitas cirinya seperti itu. Saudara-saudara, dia berkata, dia berdiri sambil berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Saudara, persoalan bukan saling menyalahkan, tapi ayat 22 berkata begini. Tetapi sekarang juga, perhatikan ini menarik. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, lihat ini, masalah membuat kita bertumbuh dalam firman. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap
bertabah hati dalam persoalan, sabar, tabah, hadapi semuanya. Lalu dia berkata, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Lihat, ada masalah, tapi Paulus selalu berkata, ada harapan, sebab tidak seorang di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saudara, apa artinya? Masalah selalu membuat orang-orang menaruh harapan penuh pada Tuhan. Ayat 23. Karena tadi malam, perhatikan ini yang menjadi janji Tuhan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Malaikat Tuhan berdiri di sisiku. Untuk apa? Ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Saya baca ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya, perhatikan yang saya tebalkan, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti apa yang dinyatakannya kepadaku. Siapa yang ngomong? Malaikat. Kalau Paulus bisa percaya janji malaikat dan akhirnya mereka selamat di Pulau Malta, apalagi saudara yang percaya pada firman Allah, masalah akan membuat saudara keluar sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Saudara yang berbaik-baik, masalah membuat kita bertumbuh dalam firman. Yang saudara ingat masalah atau firman pada waktu saudara punya persoalan. Banyak kali yang kita ingat dalam persoalan adalah masalah itu sendiri. Rasanya firman menggeser seluruh masalah kita, atau menggeser seluruh harapan kita. Tapi orang yang pegang janji Tuhan selalu punya harapan. Ada amin. Karena itu sering-seringlah baca Alkitab, karena Alkitab itu akan muncul tiba-tiba ketika saudara dan saya punya persoalan. Misalnya ketika saudara sedang menghadapi masa-masa sulit, tiba-tiba karena saudara baca Yeremia 29, tiba-tiba Yeremia 29:11 muncul di sini. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan. Anda kuat. Selalu firman harus keluar. Saya sudah berulang kali dengar jemaat mengatakan, Pak Pendeta, waktu masalah tiba-tiba saya ingat ada firman Tuhan yang hamba Tuhan A bicara. Saya kuat, Pak Pendeta. Sudah lihat itu, bahwa ternyata masalah membuat kita makin apa? Bertumbuh dalam firman. Meyakini bahwa Tuhan tidak pernah salah bicara dengan saudara. Ada amin. Saudara-saudara, mari kita terus bertumbuh di dalam firman Allah. Yang keempat, sebagai poin terakhir, yang keempat, masalah membuat kita bertumbuh di dalam doa. Ini yang paling banyak saya bahas. Masalah membuat kita bertumbuh dalam apa? Saudara, kadang-kadang saudara lihat orang-orang yang tidak tahu berdoa. Ketika dia punya masalah, biasanya dia dipaksa untuk bisa berdoa. Orang-orang yang tidak pernah ngomong tentang Tuhan sekalipun, orang-orang yang paling nakal sekalipun, kalau dia naik kapal feri dari sini ke Rote lalu dia bertenggelam, percayalah dia berdoa. Kalaupun dia tidak kasih keluar karena dia gengsi, dia dalam hati, Tuhan, tolong Tuhan, beta belum nikah Tuhan. Minimal doa itu di dalam hatinya. Jadi kalau Tuhan bisa omong, dia bilang begini, bosong dengar dulu. Dia sudah berdoa, di dalam hati ada berdoa 300 kali. Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Selalu masalah membuat Anda bertumbuh di dalam doa. Tidak ada kata. Masalah selalu membuat kita bertumbuh di dalam doa. Coba lihat, katanya yang masuk surga itu bukan pendeta. Yang masuk surga itu kebanyakan sopir. Karena katanya pendeta khotbah jemaat 80% tidur. Tapi kalau sopir yang ugal-ugalan atambua, selalu kita terbangun. Bahkan kalau kita duduk di samping sopir belum rem, kita pun kaki yang direm. Saya sering ulang-ulang, kadang-kadang kalau saya naik dengan orang, kaki saya seperti yang mau injak rem. Padahal yang injak rem dia di sebelah. Dan itu doa sepanjang jalan. Tuhan tolong, ini baru dosa, oh Tuhan, belum camplong pun tikung-tikung lagi Tuhan. Selalu berdoa. Nah, mari kita baca ayatnya. Yohanes pasal 9, menarik.
Ada sebuah cerita di dalam Yohanes, ada sebuah persoalan, ada seorang orang tua yang punya persoalan. Ya, saudara lihat ini. Yohanes pasal 9 ayat 26 sampai 29 menarik. Ada cerita begini. Ada seorang punya anak, itu diikat oleh apa? Roh jahat. Saudara lihat ini. Lalu keluarlah roh jahat. Saya potong di cerita itu. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan apa? Hebatnya, anak itu kelihatannya seperti orang mati. Saudara, masalah nih bagi ibunya. Sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Kita jangankan kita po anak mati. Kita anak baru keluar saja, kita telepon dia 5-6 kali. Lu di mana? Lu di mana? Bye-bye kok. Ini sudah mati. Persoalan besar ini. Ayat 27. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak bisa mengusir setan? Kasarnya begini, mengapa itu masalah terjadi kami tidak bisa selesaikan? Ayat 29 Tuhan bilang begini, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali berdoa. Di lain catatan dikatakan, jenis ini tidak bisa dilakukan kecuali berdoa dan berpuasa. Artinya apa? Ternyata Tuhan kasih masalah supaya murid-murid sendiri yang tiap hari dengar firman Allah, ternyata mereka tidak tumbuh di dalam doa. Sampai-sampai mereka tidak bisa usir roh jahat itu. Apa artinya? Lihat, lewat masalah membuat kita makin bertumbuh di dalam doa. Tuhan paksa kita harus berdoa. Saudara-saudara lihat, saudara-saudara yang punya masalah biasanya doanya itu lebih sungguh-sungguh daripada ketika Anda tidak punya masalah. Ada amin? Coba lihat, antara doa punya masalah dengan doa makan beda. Betul. Orang yang punya masalah dengan orang doa makan itu beda. Karena makan itu berkat. Doanya singkat, apalagi kalau diselapar. Papa di Solo terima kasih. Amin. Saya kalau lihat anak kecil berdoa itu tidak sampai berapa detik. Anak kecil, kalau saudara-saudara berdoa ya sebelum makan ya. Amin. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan, hampir-hampir Tuhan tidak tahu apa yang dia omong. Tapi kalau saudara punya masalah, satu kata saja bisa panjang. Tuhan, satu kata panjangnya minta. Tapi kalau dia mau makan cepat saja, Tuhan kami selesai. Apalagi kalau dia mau tidur, rasanya Tuhan besok pagi, amin. Tapi ketika orang punya masalah biasanya dia lebih berdoa. Nah, menarik. Saudara lihat ini. Tuhan ingatkan Petrus dan teman-teman, ini tidak bisa diselesaikan kecuali doa dan puasa. Jadi kemarin saya bilang sama ibu itu, ibu, pulang ibu puasa 2 hari, minta Tuhan menunjukkan kuasanya. Saya tidak tahu dia doa puasa selama ini atau tidak, atau dia berdoa atau tidak. Tapi masalah membuat orang banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan. Amin. Nah, Yakobus lagi, kita belajar dari Yakobus. Yakobus berkata begini, Yakobus 5 ayat 13 berkata begini, kalau ada seorang di antara kamu yang apa? Menderita. Siapa yang menderita? Di sini. Tidak usah omongin saya, omongin Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia apa? Berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Hanya kadang-kadang ketika orang bergembira menyanyi, kita mulai lu tutup lu mulut, lu diam lebih aman. Tapi sebenarnya itu ekspresi mereka. Tapi Alkitab bilang kalau ada seorang di antara kamu yang menderita apa? Baiklah ia berdoa. Masalah membuat kita bertumbuh di dalam doa. Tujuan Tuhan. Yakobus lalu ayat yang ke-15 ayat 17 berkata begini. Lihat ini. Elia itu bertumbuh justru ada masalah. Elia adalah manusia biasa. Sekali lagi, Elia adalah manusia biasa. Kalau dia manusia biasa, dia tidak beda dengan Son Awengkari. Kalau dia manusia biasa, dia tidak beda dengan yang namanya Jiri Adu. Kalau dia manusia biasa, dia tidak beda dengan Mersel Malela. Kalau dia manusia biasa, dia tidak bebas, tidak lepas atau sama dengan Pak Yos Benu. Tapi mari kita baca ayat yang berkatakan,
supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kalau saudara baca ke belakang, itu ada orang menderita, ada orang sakit, ada orang punya pergumulan. Lalu dia kasih contoh, Yakobus kasih contoh, Elia manusia biasa. Tapi justru dalam masalah kita bertumbuh di dalam doa. Amin. Jadi saudara-saudara, saya bagi gembala, sebentar saya tidak berdoa untuk Anda diberkati. Saya berdoa Tuhan kasih masalah untuk jemaat saya 100%, kasih mereka sampai kapok-kapok Tuhan, supaya mereka berdoa. Saudara mau tidak mau, ini janji Tuhan. Ada amin. Saudara tidak mau terima itu doa, terserah. Tapi saya pulang, saya berdoa di kamar, saya bilang, Tuhan kasih masalah untuk jemaat. Aduh jangan Pak Pendeta, terlalu banyak Pak Pendeta, jangan doa tambah lagi. Oke. Orang yang berdoa, ada 2 orang yang berdoa yang saya ambil, seperti saya sudah khotbahkan. Pertama, Hana berdoa. Saudara masih ingat Hana, sakit hati, terluka, kecewa, Hana. Tapi dia berdoa. Kedua, Yesus berdoa. Tapi mari kita lihat 1 Samuel. 1 Samuel pasal 1 ayat 14-15 berkata begini. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. 1 Samuel pasal 1 ayat 14 dan seterusnya. Ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Artinya dia punya masalah. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku apa? Mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan Hana punya masalah? Supaya dia bertumbuh di dalam doa. Tuhan izinkan Anda menghadapi orang-orang sulit di tempat Anda kerja, di tempat Anda usaha, di tempat Anda tinggal, supaya Anda lebih banyak berdoa. Saudara lihat gereja-gereja di tempat-tempat mayoritas agama sepupu di luar negeri, di Timur Tengah, telah menghasilkan ribuan orang kenal Yesus hari ini. Bukan karena mereka bebas dari persoalan, mereka dianiaya. Justru dari tengah-tengah penganiayaan itu, saudara-saudara tahu, gereja bertumbuh luar biasa karena lahir dari doa. Sudah lihat ini. Tapi Hana menjawab, bukan Tuhan, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 16. Janganlah anggap hamba ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya, perhatikan ini menarik, saya suka dengan ayat ini. Sebab karena besarnya cemas. Sebenarnya dia bilang, sebab karena besarnya persoalan saya dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Tadi saya bilang, toh, beda antara orang doa makan dengan doa ada masalah. Lihat, Hana waktu ada masalah itu dia omong dengan Tuhan lama atau cepat? Lama. Bagaimana tidak lama? Kita mulai doa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Itu kita punya. Setelah itu mulai semua menu-menu doa kita mulai naik. Tuhan, laki pun kepala batu sudah bilang, tambah lagi anak itu menjengkelkan. Utang saya belum bayar. Kita jejer semua. Tapi tadi dia bilang, dia cerita lama dengan Tuhan. Kenapa lama? Saya pikir mungkin dulu Hana kalau cerita dengan Tuhan, omong-omong dengan Tuhan, doa dengan Tuhan, singkat. Tapi hari itu Tuhan izinkan dia punya masalah dengan Penina dan juga Elkana, supaya dia lama dengan Tuhan. Ada amin. Ada amin. Orang yang bertumbuh cintanya, dia pasti mau lama dengan pasangan. Tapi katanya kalau tanda-tanda orang sudah mulai hilang rasa cintanya, dia tidak mau lama-lama dengan orang yang dia cintai. Rasa-rasa lihat di punggung laki, hai bosan ya lepung muka setiap hari. Tapi katanya kalau orang yang lagi cintanya tumbuh, saudara-saudara, dia lihat orang lain pun dia merasa dia melihat pasangannya. Kok bisa Bang? Iya. Saudara lihat itu orang yang, maaf kata ya, yang pasangannya sudah meninggal, ketika dia lihat seseorang dia bilang, beta sedih. Kenapa? Bila lupa muka ini mirip-mirip dengan laki. Lupa muka ini mirip-mirip dengan anak. Lupa tinggi-tinggi badan ini mirip. Karena kita cinta dengan, kita pingin lama dengan orang itu.
Orang yang ada dalam masalah, sekali lagi, dia selalu mau bertumbuh di dalam doa. Contoh yang terakhir adalah bagus sekali dalam Lukas pasal 22 tentang Yesus. Yesus punya masalah. Yesus punya masalah. Satu ayat saja, tapi saya bahas dalam beberapa versi. Lukas 22 ayat 44 bilang gini. Oh, sebelum, jangan ke situ dulu. 1 Samuel tadi masih ayat 17 ya. Jawab Eli, perhatikan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripada. Orang yang bertumbuh dalam masalah dan bertumbuh di dalam doa, selalu tadi saya bilang ada harapan. Eli berkata, pulang dan lihat apa yang kau minta engkau akan dapat darinya. Ada amin. Nah, contoh yang terakhir, Yesus pun berdoa saat dia punya masalah. Jadi kalau Anda dan saya, kalau sekali lagi Yesus saja berdoa ada masalah, apalagi Anda yang bernama hanya Yesus Fanggidaya. Yesus berdoa, apalagi hanya Yosua Hani. Kita harus berdoa sebab Yesus berdoa. Mari saudara, menarik ini. Ayat yang keempat, Lukas 22 ayat 44 dalam terjemahan baru dia bilang begini. Ia sangat ketakutan. Itu Alkitab yang bilang. Ia sangat ketakutan dan makin apa? Bersungguh-sungguh. Jadi Yesus, anak Allah, manusia 100%, pernah mengalami masa sulit ketika dia mau disalib. Dia berdoa di Getsemani. Alkitab bilang, ia sangat ketakutan. Namun waktu dia takut, dia makin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan saudara punya masalah, supaya Anda lebih kuat berdoa. Yesus berdoa pada waktu dia dalam ketakutan. AYT, dalam terjemahan AYT 2018, dia menerjemahkan begini, dan dalam penderitaannya dia berdoa lebih sungguh. Jadi kalau saudara makin menderita, karena Tuhan punya tujuan, yaitu Anda harus kuat di dalam doa. Orang yang kuat di dalam doa, dia kuat menghadapi penderitaan. Sekali lagi, orang yang kuat dengan doa, dia kasih kuat menghadapi penderitaan. Terjemahan lama mengatakan, maka di dalam ketakutan yang amat sangat, makin bersungguh-sungguh hati ia berdoa. Sudah lihat deh. Dia terjemahan lain, maka dalam ketakutan yang amat sangat. Apa yang Anda takuti sebagai persoalan saudara? Dia bilang, justru itu membuat Yesus makin berdoa. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, Yesus sangat menderita. Kalau tadi bilang hanya menderita, ini sangat menderita secara batin. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, dia menderita secara batin. Saudara tahu paling menyakitkan itu menderita batin. Fisik ini Anda bisa obati dengan cepat, betul? Gigi sakit ambil obat kakak tua, tak sembuh. Tapi batin tidak ada obatnya kecuali Tuhan Allah. Nah, makanya dia bilang, Yesus sangat menderita sangat secara batin sehingga ia makin apa? Sungguh-sungguh berdoa. Milk, ini bukan milk, ini milk. Terjemahan milk mengatakan, dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam. Saya tidak tahu penderitaan model apa, tapi nanti saya jelaskan. Dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, dan ayat selanjutnya berkata, dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Saya mulai memahami kenapa disebut dia punya tekanan batin gitu. Karena menurut Dr. Frederick Sugibe, dia adalah seorang mantan Chief Medical Examiner di Rockland County, New York. Dia mengatakan begini, kondisi Yesus ini, kondisi Yesus sampai Yesus berdoa sungguh-sungguh ini adalah kondisi yang bisa dijumpai contohnya di zaman sekarang. Istilah ini, istilah tadi yang ketika dia tekanan batin dan dia berdoa sungguh-sungguh, lalu Alkitab melanjutkan dia punya keringat keluar seperti darah, itu terjadi karena yang disebut dengan hematohidrosis. Bilang, hematohidrosis. Coba cepat. Apa? This is hematohidrosis adalah ini dapat dikabarkan di sekitar kelenjar keringat. Itu ada banyak pembuluh darah yang membentuk jaringan seperti jala. Saudara bingung? Saya juga bingung. Pokoknya membayangkan saja seperti jala.
dengan tekanan tinggi akibat stres, pembuluh darah ini menciut. Kemudian setelah kecemasan berlalu, pembuluh darah akan mengembang sampai pecah. Darah akan mengalir dalam kelenjar keringat. Pada saat kelenjar keringat menghasilkan banyak keringat, darah itu akan didorong ke permukaan yang keluar sebagai titik-titik darah bercampur dengan keringat. Jadi menurut seorang dokter orang Kupang, Dokter Kwamesa, ada ya Dokter Kwamesa. Dokter Kwamesa pernah saya ikut seminarnya, mengatakan sebenarnya orang yang pada titik ini adalah orang titik depresi paling tinggi. Jadi saudara, kalaupun saudara depresi ya paling-paling omong-omong sendiri kan. Itu tingkat saudara, hanya diomong sendiri. Saya kapan hari di rumah, saya ada siram-siram bunga, ada seorang ibu pegang belanja lengkap. Saya itu tidak lihat ada HP di tangannya, tidak ada mic HP di sini, tapi dia pegang belanja sambil berkata, "Bilang dah tadi, lu terlalu betul." Saya pikir itu dia omong, tapi dia sendiri itu kosong semua. Dan saya pikir kalau dia hanya omong itu maka hanya beberapa langkah, itu langkah cukup banyak, sekitar 20 langkah dia masih ngomel. Mama kadang-kadang kita juga gitu ya. Saya kadang-kadang tiba-tiba, kemarin kalau tidak salah saya lagi ngomel dalam hati, istri saya ada di samping, saya ngomel tiba-tiba keluar, saya langsung diam. Karena tidak tahu saya mau ngomel siapa juga, saya pikir inilah gejala depresi. Saudara baik-baik, kalau saudara sudah mulai omong-omong, gejala omong sendiri maksudnya. Tapi Yesus bukan hanya sekadar omong-omong, dia sudah pada tingkat titik keringatnya jadi darah. Berarti dia punya masalah lebih besar dari saudara. Tapi Alkitab bilang dia memilih untuk apa? Berdoa. Dia memilih untuk apa? Berdoa. Saudara, tingkat stres paling tinggi saudaranya bisa cerita omong-omong dari manusia. Dengar lu masalah. Mau cerita lu sampai di situ. Manusia tidak bisa tolong. Sampai kita melakukan hal yang sama seperti anak Allah, duduk di bawah kakinya dan menceritakan seluruh pergumulan, beban, depresi, rasa stres, rasa marah dan saudara, kekecewaan saudara hanya bisa datang pada kaki Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, tadi saya bilang, orang yang tidak bersiap bertumbuh adalah orang yang sudah siap untuk mati. Mau bertumbuh, marilah kita bertumbuh lewat masalah. Kalau ada masalah, jangan salahkan masalah, jangan salahkan orang lain. Bilang sama Tuhan, karena Tuhan mau saya bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit